Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera Yolanda dari Pendidikan Teknik Boga, kelas Boga A NIM 19511241004. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pengaruh Bahan-bahan terhadap kualitas roti kukus bebas gluten berbahan dasar tepung kentang. Jurnal ini ditulis oleh Xing Li Liao, Tahiwamu Hong Nansu, Miao Zhang, Jing Wang Shen, dan yang terakhir Marie Laure Pauconien. Di sini saya akan membahas yang pertama pendahuluan dari jurnal tersebut, yang kedua material and methods dari jurnal tersebut, yang ketiga result and discussion dari jurnal tersebut, dan yang terakhir conclusion atau kesimpulan isi jurnal tersebut. Baik, untuk yang pertama ada introduction. Penelitian ini dilatar belakangi oleh roti kukus adalah makanan pokok tradisional Tiongkok dan telah mendapatkan popularitas yang cukup besar di seluruh dunia. Dalam produksi roti kukus, gluten sangat penting untuk pembentukan jaringan protein kuat yang diperlukan untuk retensi gas yang dihasilkan selama fermentasi serta volume dan struktur yang diinginkan. Namun, asupan gluten dapat menyebabkan penyakit celiac CD atau karena asupan gluten dapat menyebabkan penyakit celiak atau sensitivitas gluten, maka dari itu untuk memenuhi harapan penderita CD, penting untuk melengkapi bahan GF untuk meningkatkan sifat gizi dan fisiologis produk. Jadi untuk pengganti tepung roti kukus ini diganti menggunakan tepung kentang. Kenapa harus tepung kentang, tidak tepung yang lainnya? Karena tepung kentang. Kenapa harus tepung kentang, tidak tepung yang lainnya? Karena tepung kentang kaya akan asam amino esensial, serat makanan, dan mengandung beberapa fitokimia seperti fenolat, flavonoid, dan karotenoid. Akibatnya, roti kukus GF berbahan dasar tepung kentang meningkatkan kualitas nutrisi dan fungsionalnya. Jadi untuk penderita CD ini bisa menikmati roti kukus dengan roti kukus yang berbahan dasar tepung kentang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan formulasi PGPF, HPMC, EBP, dan air pada roti kukus GF berbahan dasar tepung kentang. Yang kedua adalah material and methods. Untuk material atau bahannya ada tepung kentang, yang kedua PGPF, dan yang ketiga ragi kering instan. Mengapa roti kukus ini menggunakan tepung kentang? Karena kandungan protein, abu, lemak, serat makanan, sapi, dan amilosa pada tepung kentang ini sangat tinggi. Bisa dilihat untuk persentase dari tepung kentang ini. Jadi sangat direkomendasikan roti kukus ini menggunakan tepung kentang. Untuk yang selanjutnya ada metode atau metode. Untuk yang pertama, desain eksperimental untuk optimasi formulasi roti kukus GF. Yang kedua, pengukuran rheologi fermentometer. Yang ketiga, pembuatan roti kukus. Yang keempat, evaluasi kualitas roti kukus. Dan yang terakhir, analisis statistik. Untuk metode yang pertama, menggunakan desain eksperimental untuk optimasi formulasi roti kukus GF. Produk roti kukus masih dapat diproduksi berdasarkan eksperimen pendahuluan secara khusus. Masing-masing variabel diuji secara individual sesuai dengan metode eksperimen faktor tunggal sebagai berikut: PGPF, HPMC, EBP, dan air diuji dalam kisaran 20-10,0%, 1-5%, 25-12,5%, dan 55-75% masing-masing. Selanjutnya, 3 tingkat variasi bahan RSM dipilih berdasarkan hasil percobaan faktor tunggal. Untuk perangkat lunak desain expert versi 8 digunakan untuk pembuatan model pengujian, kecukupan model, dan pembuatan plot kontur.
Uji korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui korelasi parameter reologi fermentasi dan fisik roti kukus. Metode yang kedua, pengukuran reologi reofermentometer. Digunakan untuk memeriksa sifat fermentasi adonan. Adonan dibuat menggunakan 400 gram komposisi tepung kentang dengan air yang ditambahkan pada berbagai kombinasi. Kandungan ragi adalah 1%. Difermentasi dalam ember pada suhu 30 derajat Celcius selama 3 jam dan 500 gram digunakan sebagai penahan. Untuk metode yang ketiga yaitu pembuatan roti kukus. Pertama-tama campurkan 100 gram tepung, 0,5 gram refols atau gula, 0,1 gram garam dan air, lalu pada kecepatan 80 rpm selama 5 menit diaduk menggunakan mixer. Yang kedua, adonan disimpan dalam mesin fermentasi selama 1 jam pada suhu 30 derajat Celcius dan kelembapan relatif 85%. Untuk selanjutnya, adonan diaduk dengan kecepatan 80 rpm selama 3,5 menit, lalu dipotong-potong sebesar 100 gram dengan bentuk bulat. Tahap yang terakhir yaitu potong adonan dan masukkan ke dalam steam cooker dan dimasak selama 30 menit di bawah tekanan atmosfer, dan roti kukus didinginkan 60 menit pada suhu kamar. Metode yang keempat adalah evaluasi kualitas roti kukus. Yang pertama ada SV. SV ini adalah salah satu karakteristik visual terpenting dari roti kukus yang sangat mempengaruhi preferensi konsumen. Oleh karena itu, parameter adalah kunci dari evaluasi roti kukus tersebut. Karena SV ini sangat penting, jadi berat roti kukus diukur dengan ketelitian 0,01 gram, volume ditentukan dengan metode perpindahan, dan SV dihitung sebagai rasio volume terhadap berat roti. Yang kedua ada sifat tekstur. Yang ketiga analisis komposisi kimia. Yang keempat kecernaan pati in vitro dan indeks glikemik yang diharapkan. Dan yang terakhir sifat sensorik. Untuk metode yang kelima ada analisis statistik. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak. Sistem analisis statistik versi 8.1, nilai P_0,05 dianggap signifikan secara statistik. Untuk yang selanjutnya ada result and discussion. Untuk result and discussion yang pertama ada analysis of variance ANOVA dari parameter respon. ANOVA model kuadrat diperlukan untuk menguji signifikan dan kecukupan model hasil, dan ANOVA model Y1 sampai Y4 ditunjukkan pada tabel 2. Model regressi HMSV dan kekerasan sangat signifikan. Jadi ini adalah result and discussion untuk tabel 1. Yang selanjutnya ada analisis permukaan respon. Interaksi antar variabel pada HTTM. HTTM adalah perkiraan tidak langsung kinerja ragi dan keseluruhan struktur mikroba yang terbentuk dalam sistem yang dipelajari. Pengaruh EWP pada HTTM mirip dengan HPMC. Meningkat seiring dengan peningkatan jumlah EWP di wilayah bawah, sesuai dengan meningkat HTTM dari 28,7 menjadi 29,4 mm dengan penambahan protein pekat menjadi 6,2 gram per 1000 gram. Nah, ini ada gambar dari analisis permukaan respon. Untuk yang selanjutnya ada gambar 2. Gambar ini menunjukkan efek
interaksi antara AI dan HPMC dan EWP diilustrasikan pada gambar 2. Efek interaksi mirip dengan pada gambar 1, yang menunjukkan bahwa pengaruh air cukup signifikan dibandingkan dengan pengaruh HPMC dan EWP. Untuk yang selanjutnya ada gambar 3, yaitu petak permukaan dan kontur respon yang menunjukkan efek dari formulasi yang berbeda pada sebuah petak pada tingkatan HPMC dan PGPF yang bervariasi pada tingkatan EWP dan PGPF di berbagai tingkat air dan HPMC. Bisa dilihat ini ada gambarnya. Verifikasi untuk mendapatkan SV yang maksimal dan meminimalkan roti GF kukus berbahan dasar tepung kentang ini dilakukan optimasi model oleh RSM menggunakan software Design Expert. Untuk yang selanjutnya, komposisi kimiawi roti kukus. Roti kukus tepung kentang GF menunjukkan kandungan RS 38,46 gram per 100 gram, lebih tinggi dibandingkan roti kukus gandum 16,26 gram atau 100 gram. Lebih lanjut, roti kukus GF secara signifikan lebih rendah dibandingkan roti kukus gandum, karena SP dan luas permukaan granul roti kukus GF lebih rendah dibandingkan roti kukus gandum. Ini ada result and discussion yang selanjutnya, yaitu tabel 3. Yang terakhir ada kesimpulan. Roti kukus kentang GF kompatibel dengan roti gandum biasa dengan sifat fisik utama dapat diformulasikan berdasarkan PGPF, HPMC, EWP, dan air. RSM adalah alat yang berguna untuk menentukan formulasi optimal roti kukus kentang GF. Roti kukus kentang GF yang optimal dapat dihasilkan dengan menambahkan 4,84 gram per 100 gram PGPF, 1,68 gram per 100 gram HPMC, 5,87 gram per 100 gram EWP, dan 69,69 gram per 100 gram air berbahan dasar tepung kentang. Dengan menggunakan formulasi tersebut di atas nilai SV eksperimental adalah 2,68 ml per gram dan 18,13 N masing-masing. Dibandingkan dengan roti kukus gandum, roti kukus kentang GF memiliki serat makanan yang lebih tinggi, aktivitas antioksidan, isian AGI yang lebih rendah, menunjukkan bahwa roti kukus kentang yang diteliti dapat meningkatkan tingkat gizi yang memadai. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.